Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul adzim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Jamaah salat subuh Masjid Rodatul Jannah Taman Wisma Asri 2 yang saya hormati dan yang sangat kami banggakan. Bapak Ibu semuanya, insyaallah pagi ini diberikan kesehatan, diberikan banyak kemudahan, diberikan selalu rasa cinta dan senang terhadap ibadah. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang sangat indah ini kita akan bahas dengan bahasan yang sudah biasa, tetapi ini luar biasa. Judulnya adalah Salat Pencegah Maksiat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna harfu taukidin, huruf yang membuat kalimat ini menjadi ada penekanan, ada meyakinkan. Inna sholata, sesungguhnya sholat, stressingnya kepada sholat dikatakan dengan sesungguhnya untuk meyakinkan. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah, anil fahsya'i, dari perbuatan keji, perbuatan kotor, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Dari ayat ini jamaah yang berbahagia, salat kita dipertanyakan oleh diri kita terlebih dulu. Sudahkah salat kita mencegah perbuatan keji dan mungkar? Jika salat kita masih belum bisa mencegah maksiat, belum bisa menghentikan dari perbuatan keji dan mungkar, artinya sholatnya baru mengerjakan, belum mendirikan. Aqimis sholat, dirikanlah olehmu sholat. Pakai kata-kata akim, tidak pakai ikmal. Ikmalis sholat, kerjakan olehmu sholat. Setelah sholat tidak ada konsekuensi untuk kelanjutannya. Tetapi ketika aqimis sholat, maka dirikan olehmu sholat. Selesai sholat,
harus ada konsekuensinya. Tanha anil fahsya'i wal munkar, itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bertanya-tanya ketika kita sholatnya rajin masih melakukan kemungkaran atau kemaksiatan, maka disinilah penjelasannya. Kira-kira sholat kita diterima atau tidak ya? Hadis Rasulullah SAW, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, bersabda Rasulullah, berkata Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yahtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un, qalu la yabqa min daranihi syai'un, qala hadza fadzalika mathalus salatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya, muttafaqun alaih. Hadis sudah disepakati oleh para muhaddisin. Kalau disebut muttafaqun alaih, Bukhari sepakat, Muslim sepakat, Tirmidzi sepakat, ya. Para ahli hadis namanya rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Rasulullah pernah bersabda, ara'aitum, adakah engkau melihat, lau anna nahron bibabi ahadikum, jika ada di antara depan rumahmu sebuah sungai di depan pintu rumah, apakah engkau pernah melihat di depan rumahmu ada sungai yang mengalir, airnya jernih, bersih, bening, yahtasilu minhu, kemudian engkau mandi dengan air itu, kulla yaumin, setiap hari, khamsa maratin, 5 kali, mandinya 5 kali. Bu, di depan rumah kita ada sungai yang mengalir, airnya bening, bersih, depan pintu rumah. Kemudian kita tiap hari mandi 5 kali, bayangin. Sekarang mandinya berapa kali? 2 kali, lagi sempet. Kalau nggak sempet sekali. Ini disuruh mandi 5 kali, airnya nggak pakai susah-susah, nggak bayar, di depan rumah sendiri. Ditanya, hal yabqa min daranihi syai'un, adakah masih tersisa daki-dakinya, kotoran-kotorannya? La, dijawab, la yabqa min daranihi syai'un, tentu tidak ada lagi kotoran-kotoran atau daki yang nempel sedikit pun. Halo Bu, mandi 2 kali aja kita bersih ya, pakai sabun. 5 kali sehari,
Yang begitu kata Rasul, fadzalika masalus salawatil khamsi. Yang demikian itu adalah bagikan sholat 5 waktu sehari semalam. Yamhullahu bihinnal khotoya, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal. Jadi sholat 5 waktu itu adalah penghapus dosa. Tiap hari 5 kali, ibarat orang mandi di depan rumah kita ada sungai yang mengalir, airnya bersih, gak pakai nuang, gak pakai bayar pam. Mandi tiap hari 5 kali, jelas bersih sekali. Sholat subuh kita mandi, dalam artian sholat subuh, hilang kotoran yang dari semalam. Dari subuh kita kerja, siang, pagi kotor, ada kotoran, zuhur dimandiin lagi, hilang lagi dosa-dosanya, kotorannya hilang. Nggak lama kemudian asar, dari zuhur ke asar waktunya pendek, lebih pendek lagi asar ke maghrib, mandi lagi ibaratnya, maghrib ke isya cepet juga. Ya, kapan ada kotoran di badan kita, kapan ada dosa di tubuh kita, kalau setiap hari 5 kali kita sholat dengan baik, ya Allah, ini udah pasti bersih dari dosa-dosa. Jadi wajar kalau tadi sholat adalah mencegah maksiat, sholat adalah penghapus dosa. Iya, karena apa? Karena 5 kali sehari, bagikan orang mandi 5 kali sehari, bersih dari kotoran. Seneng apa seneng, Bu? Seneng. Mandi 5 kali, minumnya berapa kali? Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya cocok, tehnya teh pahit. Tehnya enggak manis. Sebelum berlanjut, ada tip-tip untuk mengurangi merokok. Bagi yang merokok saya enggak ngelarang, silakan merokok. Tapi ada tip-tip untuk mengurangi merokok. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira kalau suaminya ngerokok dengan nggak ngerokok, senengan mana, Bu? Nggak ngerokok? Benar. Pertama, biar bisa ngurangi rokok, pertama adalah minumnya teh tawar. Jangan banyak minum kopi. Minum kopi boleh, cuma dikurangi, jangan banyak-banyak. Sering-sering minum teh pahit atau teh tawar. 1 itu. Yang kedua, makannya jangan pedas. Karena makan pedas dan minum kopi itu merangsang untuk enak merokok. Yang ketiga, ini penting ini. Yang ketiga itu habis makan jangan duduk lama-lama. Sejenak saja duduk, habis itu dibawa aktivitas. Jangan kelamaan duduk. Karena kalau kelamaan duduk orang ngelamun,
Kemudian enak sekali kalau merokok, apalagi makannya pedas. Yang keempat, beli rokoknya ngeteng. Pak Warto nggak dibeli bungkusan tuh. Kalau beli sebungkus udah habis, depannya ada, pengen ngerokok lagi gampang. Tapi kalau ngeteng, dari rumah Pak Gaus ke Pak Warto lumayan jalannya. Begitu habis satu batang, mau beli lagi agak jauh deh. Segen, jadi mengurangi rokok. Nah, itulah 4 macam tip untuk mengurangi rokok. Mengurangi loh Pak, bukan berhenti. Siapa tahu dengan mengurangi lama-lama akan berhenti itu. Jadi yang dilarang itu bukan azannya, pengeras suaranya supaya diatur. Substansinya adalah itu. Ini bukan memberhentikan, tapi hanya mengurangi rokok. Jangan salah. Ntar kalau ditangkapnya, wah kalau begitu Pak Toha nih kita nggak boleh ngerokok. Silakan, saya juga seneng. Tapi paling tidak kalau bisa mengurangi, ya dari sisi kesehatan pun itu lebih baik. Bisa dibelanjakan untuk tambah uang belanja ibunya. Lanjut. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus salawati khamsi kama salin naharin jarin amrin ala babi ahadikum yahtasilu minhu kulla yaum khamsa marrat, rawahu Muslim. Ini artinya mirip-mirip, ini sama dengan yang di atas. Rasulullah memberikan perumpamaan sholat 5 waktu bagikan seandainya ada sungai yang mengalir di depan pintu, kemudian mandi 5 kali dalam sehari semalam, maka niscaya kotoran-kotorannya akan hilang semua. Analoginya enak begini, tapi analoginya dengan gonggongan anjing kan gak enak gitu ya Pak. Itu yang digoreng jadi ramai kemana-mana. Padahal substansinya adalah supaya jangan mengganggu lingkungan. Suara besingnya speaker atau toa ini supaya jangan mengganggu lingkungan. Tapi analoginya dengan gonggongan anjing jadi ribut, jadi rame. Kalau kita kembali kepada substansinya, tujuannya adalah baik. Tujuannya baik. Di negara mana juga, di Arab Saudi juga ada aturannya menggunakan speaker ini. Di Indonesia memang orang Arab sendiri datang ke sini heran. Oh, ini ramai sekali kalau mau ada pengajian. Pengajiannya jam 11, jam 8 sudah disetel. Lama sekali gitu. Sehingga kalau ada suara kenceng kita nggak berani untuk menghentikan. Oh, ini kan syiar. Suaranya padahal kita keberisikan, nggak berani itu. Negor itu nggak berani karena undang-undangnya nggak ada. Nah, begitu sekarang ada aturannya, ada undang-undangnya, paling tidak bisa kita tolong Mas, ya, kecilin volumenya, gitu, biar nggak ganggu lingkungan. Sebelah lagi sakit, tolong jangan kenceng-kenceng. Nah, ini bisa negor seperti itu. Ya. Jadi sholat itu membersihkan diri kita.
Dua hadis yang kita jelaskan mirip-mirip artinya. Kemudian yang ketiga, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, anna rajulan asaba min ra'atin qiblatan fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki atau sesungguhnya orang laki-laki asaba min imra'atin, mencium seorang wanita. Fa'atan Nabiya, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbaruhu, menceritakan tentang kejadian itu. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan wahyu atau Al-Qur'an, bunyinya aqimis shalah, dirikan olehmu salat, tarafayin nahari, di ujung hari, wa zulafa minal laili, artinya tarafayin nahari itu pagi dan sore, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Itu tarafayin nahari, tarafayin nahari. Pengertiannya salat subuh dan salat asar. Dirikanlah olehmu salat tarafayin nahari, yaitu salat subuh dan salat asar. Atau zuhur. Minal laili, dari malam, juga termasuk salat maghrib. Innal hasanati yudhibna sayyiati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan sayyiati, itu keburukan-keburukan. Ada seorang laki-laki tahu-tahu mencium perempuan, dengan rasa menyesal dia datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, ya ada apa? Saya baru saja mencium seorang perempuan, gimana nih caranya? Aqimis shalah, salat kamu, salat subuh, salat asar, salat zuhur, maghrib, isya sekalian. Ya suruh salat semuanya. Supaya apa? Kebaikan-kebaikan, perbuatan salat yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Termasuk diantaranya adalah mencium wanita tadi. Mungkin bukan muhrimnya ini. Nah, kalau muhrimnya seperti istri mah nggak masalah. Ini karena bukan muhrimnya, tahu-tahu nyosor aja, dia nyesel, datang kepada Nabi. Gimana caranya ini? Gitu. Ya udah kamu sholat. Artinya sholat ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti itu, manakala orang tersebut adalah menyesal dan bertaubat. Enggak bolak-balik ngulang lagi. Ya udah kalau dengan sholat selesai mah besok gua cium lagi orang lain lagi. Nah, ini namanya sengaja aja itu. Enggak boleh. Kalau lagi terjadi begitu kemudian karena khilaf sekali, itu bisa dihapus dengan sholat. Tapi besok ngulang lagi begitu lagi, ya nggak bisa. Faqala ar-rajulu ila hadza qala li jami' ummati kullihim. Kata laki-laki tadi, apakah ini hanya untuk saya ya Rasul, yang telah mencium wanita kemudian sholat, katakanlah hilang dosa-dosa saya? Jawabnya Rasul, li jami' ummati kullihim, tidak, bukan hanya untuk kamu, tapi untuk seluruh umatku semuanya. Wah, untuk seluruh umatku semuanya. Jadi andaikan kita terjadi seperti itu, maka kita lakukan sholat, karena sholat adalah kebaikan, akan menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang buruk. Jadi jelas
Kita kalau sholatnya rajin, ya dosa-dosa kecil itu hilang semua. Dosa besar yang nggak bisa hilang. Apa dosa besar? Menyekutukan Allah, syirik. Ya. Kita nggak yakin fokus kepada Allah, kita yakin kepada yang lain, dukun. Kita percaya dengan hal-hal lain, perbuatan syirik. Ini musyrik, orangnya musyrik, perbuatannya syirik. Bahasa Arab, bukan syirik bahasa Indonesia. Syirik bahasa Indonesia diartikan ngiri, tapi syirik bahasa Arab yang artinya adalah menyekutukan Allah. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik jali adalah syirik terang-terangan, yaitu menyekutukan Allah atau menduakan Tuhan. Ada Tuhan selain Allah, sementara kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi batin kita ada. Tuhannya mungkin berhala, Tuhannya mungkin yang dianggap orang sakti, Tuhannya mungkin pohon yang dianggap keramat. Nah, itu namanya menduakan Allah. Meninggalkan perintah Allah namanya kafir, musyrik. Terang-terangan tidak sholat itu namanya kafir. Terang-terangan itulah dosa besar. Syirik khafi, syirik yang samar-samar. Ya, ini tasbih ini tasbih kayu kaukah. Kayu kaukah ini kayu yang dibuat oleh Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Perahunya Nabi Nuh terbuat dari kayu kaukah. Tongkatnya Nabi Musa juga dibuat dari kayu kaukah. Sekarang ini banyak dibikin tasbih seperti ini yang saya miliki ini. Ini kayu kaukah. Keras, mahal harganya. Ini kalau asli, ini memang asli, 100 real harganya. 1 realnya 4.000 berarti 400.000. Yang agak gedean dikit, saya ada punya yang agak gede-gede segini, itu 250 real, berarti 1 juta. Itu. Saya pernah ngasih ke Gus Dur itu yang isinya 33 itu 250 real. Zaman dulu realnya masih 3.000, belum 4.000. Jadi kenang-kenangan karena umrohnya dulu ikut travel saya, pulang umroh kita ngasih hadiah tasbih dan madu Yaman. Madu Yaman, walaupun madu Yaman ya palsu, soalnya kalau asli dibawa pulang ke rumah ribut, berantem sama bini. Ya Pak, kalau madu asli dibawa ke rumah ribut sama istri. Jadi madu yang ada madu palsu. Madu Yaman itu kalau di sini kayak madu mana Pak Gaus? Sumbawa. Ya. Madu Sumbawa. Ya. Itu bagus sekali dan mahal. Saya beri hadiah untuk ke Gus Dur waktu itu tasbih 1 sama madu. Ya ngucapin terima kasih, alhamdulillah terima kasih. Tapi kan nggak bisa dilihat ini dari siapa ini, paham omongannya saja. Dari siapa nih? Kulo Toha Gus. Oh iya. Terima kasih. Alhamdulillah.
Bisa ngasih begitu senang banget ya Pak. Orang bisa ngasih sama orang besar senang banget. Begitu ngeliat di TV dianya sambil baca tasbih, kelihatannya kayak tasbih yang dari saya itu. Orang senangnya bukan main itu. Senangnya bukan main. Ini ilmunya kiai saya, Kiai Zaid Abdul Hamid di Pare Kediri. Itu kiai bisa banget nyenengin santrinya. Itu Bang Billy kemarin ke sana ya Bang Billy ya. Kalau dikasih hadiah sama santrinya langsung dipakai. Dikasih hadiah baju atau sarung, malam-malam, paginya dipakai. Dikasih pagi-pagi, sorenya dipakai. Keliling pesantren. Dikasih sarung sama santri-santri. Kita kalau sudah kelas 3 ibaratnya imtihan, khataman, ngasih hadiah sama kiai. Kasih hadiah sarung. Waktu itu masih atlas saja. Atlas saja udah hebat ya. Belum mampu memberikan hadiah PHS, atlas. Malam-malam dikasih, pagi-pagi dipakai. Capnya masih ada lagi, belum dicabut gitu. Dipakai keliling, baju batik, sarung atlas, keliling dia. Gayanya kayak nggak merasa kalau dia tuh pakai baju dan sarung baru, biasa aja gitu. Apa santrinya melotot, alhamdulillah, itu sarung kemarin saya kasih sama bajunya langsung dipakai sama kiai. Seneng nggak tuh? Ya Allah, seneng banget, alhamdulillah. Tuh, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dikasih dari orang, pakai langsung. Jangan dikasih orang tapi dikasih orang lagi. Hadiah dari orang, ini saya nggak senang, kasih orang lagi. Jangan. Meskipun hanya sekali dipakai untuk menyenangkan yang ngasih. Itu namanya idhalus surur ala qalbil mu'minin shadaqatun. Menyenangkan hati seseorang itu adalah sedekah. Termasuk diantaranya dikasih hadiah langsung dipakai. Ucapan terima kasih sekaligus menyenangkan yang ngasih. Bayangkan bapak atau ibu ngasih hadiah kepada orang. Perhatikan nih, dikasih, dipakai apa enggak. Tiba-tiba dikasih orang lain yang pakai orang lain. Loh, ini dari siapa? Dari si Anu. Waduh, kalau begitu besok nggak gua kasih lagi nih. Gedek gitu. Penghinaan. Dikasih hadiah kenapa nggak dipakai? Penghinaan. Kecuali memang nggak muat ya. Misalnya kalau nggak muat masa dimuat-muatin ya, nggak mungkin ya. Kalau memang pas muat pakai. Kalau sarung segede apapun, sekecil apapun ya muat, pakai aja namanya sarung. Kalau baju kadang-kadang nggak muat, ya nggak bisa dipakai. Ya boleh. Ya murah. Semurah apapun dipakai supaya apa? Supaya senang ya ngasih. Ini adalah ilmu yang nggak ada di buku gitu. Ilmu yang nggak ada di buku. Itu antara lain seperti itu. Jadi idhalus surur ala qalbil mu'minin shadaqatun. Ternyata sedekah bukan hanya bentuk uang saja. Senyum kepada orang lain sesuai dengan porsinya. Jangan asal senyum. Itu juga namanya sedekah. Tadi kira senyum sedekah, pulang ngaji senyum sendiri. Ditanya antar sama istri, "Bapak kenapa senyum-senyum, Pak?" Enggak. Kenapa senyum terus? Enggak. Kenapa? Ya kata Pak Ustadz Toha, senyum adalah ibadah. Nah ini tidak sesuai dengan porsinya. Ya, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah,
Dengan orang yang belum kenal senyum-senyum, ya nggak bisa. Ini orang sejak kapan nih gilanya senyum-senyumnya? Jadi kami DMI, Dewan Masjid Indonesia, kepingin mengajak para jamaah untuk sedekah sampah. Halo, Bu, sedekah sampah. Ini sedang kita garap, kita godok caranya bagaimana supaya orang sedekah tidak hanya uang saja, tetapi bisa sedekah sampah. Contoh misalnya, ini air aqua, kebetulan airnya Nubu ini. Nubu itu nuansa kalbu. Ini produknya dari DMI ini, Dewan Masjid Indonesia, ya, sudah kerjasama dengan perusahaan Nubu. Kalau dijual ke masjid 20.000, ya kalau ke jamaah 22 lah, kira-kira begitu, ya, supaya ada untungnya dikit. Apalagi yang bawa Mas Ato. Iya. Ini Nubu nih, gelas 1 dus 20.000 kalau untuk masjid atau musola. Kalau untuk jamaah mau dibayar 20 juga nggak rugi, cuma masa iya Mas Ato nggak kebagian gitu. Nah, 22 murah kan ini, isinya 48. Tapi ini selesai pengajian di sini dibuang ke sana. Nanti penginya itu dikumpulin. Jadi kami akan siapkan tempatnya, keranjang untuk dikumpulin. Ada sampah organik, ada sampah non organik. Ada 3 macam. Sampah yang dari kotoran, yang organik itu biar dibuang ke tong sampah. Tapi sampah yang bisa jadi duit itu sampah plastik, besi tua, itu bisa. Nanti sukarela dari rumah dibawa ke masjid untuk infak sodakoh, sedekah sampah, kardus juga bisa. Harinya ditentukan Sabtu atau Minggu misalnya, nggak tiap hari. Nanti nggak ada yang jagain. Sabtu Minggu ada yang siap untuk menerima sedekah sampah. Tuh. Daripada dibuang, daripada nggak jelas, disedekahkan. Kita infak ke masjid. Duitnya nanti kemana? Boleh jadi duitnya adalah untuk tambahan yang nunggu. Kalau yang nunggu marbot adalah duitnya untuk marbot, sebagian untuk marbot, atau mau masuk masjid juga silakan, orang itu dibeli. Nah, sebagian misalnya untuk kas DMI juga silakan. Misalnya 30% untuk kas DMI umpamanya ini, kemudian 70% untuk tambahan marbot kita. Indah nggak itu? Oh, kita sampah yang akan kita buang, tapi akan jadi pahala. Karena apa? Karena kita niatnya bawa sampah dari rumah ke masjid itu untuk infak, untuk sedekah sampah. Jadi jangan buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang enggak, sedekah sampah pada tempatnya. Di mana tempatnya? Di masjid. Nanti akan disiapin. Sedekah sampah pada tempatnya di masjid. Kalau tiga-tiganya dipelihara supaya bisa, cuma yang organik ini terlalu ribet, bau busuk. Siapa yang mengelola? Kita yang kering-kering saja. Kemudian juga jelantah. Jelantah itu dikumpulin, silakan bawa ke sini. Kalau mau ditimbang, dijual bisa, nanti bisa dibeli. Minyak sekarang lagi mahal, gara-garanya sawit. Kalau diekspor itu harganya tinggi, dijual di negeri sendiri harganya murah. Maka pabrik-pabrik minyak itu, iya, bagaimanapun dia juga kepingin untung besar, lebih banyak dijual ke luar negeri. Pemerintah bikin aturan 20% harus dijual di negeri sendiri.
20%-nya siapa yang terima juga ini yang berebut. Kemarin hari Rabu kemarin orangnya ke sini sudah survei tempatnya, ya, bisa kita nanti kerjasama untuk sembako. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ada sembako harganya lebih murah daripada Alfamart atau Indomart, mau beli kan? Iya. Jangan lebih mahal, tapi lebih murah. Setidak-tidaknya adalah sama. Kita beli di masjid kita, katakan tadi ini di masjid ada nilai ibadah karena ada infak, ada keuntungan untuk masjid. Halo, ada keuntungan untuk masjid. Misalnya nih, nanti masjid jual air nubuk, masjid jual minyak goreng, masjid jual beras, harganya sama dengan Alfamart. Kita beli ke sini ada nilai ibadah. Untuk siapa itu keuntungan? Untuk masjid ataupun untuk operasional masjid ataupun untuk tambahan marbot masjid. Ini yang sedang kita pikirkan itu. Ya. Jadi ada nilai ibadahnya. Sementara kita beli ke Alfamart, kembalian nggak ada Pak, kembalian 200 nggak ada, di apa namanya, disedekahkan boleh nggak? Kemana larinya? Wong itu Alfamart dan Indomart itu punya mereka. Ya untuk gereja. Nah, tapi kalau ke masjid, kita untuk masjid. Yang penting harganya tidak lebih mahal, minimal sama. Nah ini yang akan kita usahakan. Ini nubu ini harganya kan murah nih. Kalau fit berapa sekarang? 21 misalnya. Ini nubu cukup 20.000. Seger, ya kan? Ini bukan promosi, cuma memberitahu. Bapak-bapak nanti Ramadan itu yang akan infak, ya, bentuk uang saja kasih Mas Ato supaya beli nubu. Itu ada nilai ibadahnya. Saya mau beli aqua sendiri, ntar bawa ke masjid, ya itu tidak dilarang, tapi nilai ibadahnya nggak double. Coba kalau kasih untuk beli nubu, double nilai ibadahnya. Bisa memberikan tambahan pada Mas Ato, bisa sedekahnya untuk masjid, pahalanya double. Kita kepengin melipat gandakan pahala, Pak. Sampah yang kita mau buang ternyata dikumpulin, bawa ke masjid, jadi pahala. Ya Allah, jelantah yang kita tuang kemana-mana nggak bermanfaat, dibuang ke masjid. Untuk apa jelantah? Setelah banyak ternyata jelantah itu nanti akan dibikin untuk minyak khusus pelayaran itu, kayak semacam solar atau apa begitu. Ini lagi digalakkan sekarang ini di mana-mana RW, ya, supaya warganya bisa memberdayakan sampah, jangan sampai dibuang sia-sia begitu. Ya, dengan adanya ternak lele dan lain sebagainya itu sedang diberdayakan. Tanaman-tanaman kangkung nggak butuh lahan yang luas, bisa lahan yang sempit tapi bisa produktif jadinya. Itu ini. Kalau nanti kedelai mahal, sekarang juga sudah susah, telur mahal, iya. Tukang bakso sampai nggak berani yang dalamnya ada telurnya karena dijual 15.000 kemahalan, 10.000 rugi. Jadi akhirnya nggak ada telurnya, adanya bakso urat saja. Ya kan begitu. Tempe tahu menghilang, nggak ada tahu. Tukang asinan kasih asinan nggak ada tahunya. Karena alasannya tahunya mahal, kedelainya mahal. Nah ini harus kita bisa siasati. Bagaimana caranya? Gantinya itu apa? Nah, ini sedang kita pikirkan. Nanti kita akan raker di tanggal 26. Setelah itu mudah-mudahan, karena saya kumpulkan, saya ada namanya, yaitu Himpunan Pengusaha Berbasis Masjid. Nah ini HPBM, Himpunan Pengusaha Berbasis Masjid. Ini sedang saya kumpulkan, nanti dibicarakan bagaimana agar jamaah masjid ini mendapatkan
keuntungan, tidak keberatan. Sekarang orang ada, ya Allah susah sekali ini untuk hidup, makan aja susah ini. Gimana caranya? Bisa dibantu, paling tidak harganya murah. Ini sedang kita godok. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, Pak. Mohon doa restunya itu. Ya. Jadi pagi hari ini saya informasikan itu tentang usaha-usaha Dewan Masjid Indonesia. Ya. Hadis dari Abi Hurairah, as-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna malam tukshal kabair. Ini antara sholat Jumat sekarang sampai sholat Jumat berikutnya itu adalah kafaratun, sebagai penebus dosa, kecuali dosa besar. Jumat kemarin, Jumat sampai Jumat berikutnya ya, kita sholat 5 waktu itu dari Jumat sampai Jumat berikutnya, ketemu Jumat lagi, adalah penebus dosa kecuali dosa besar. Ma min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha minadz dzunubi ma lam tu'ta kabiratun dzalika dahri kullahu. Ini terakhir, hadis terakhir dari Utsman bin Affan ya, seorang muslim yang akan melakukan sholat fardu lalu ia menyempurnakan wudunya, khusyuknya dan rukun-rukunnya, maka dapat dipastikan sholatnya merupakan kafarat atau penebus dari dosa-dosa sebelumnya selagi dosa besar tidak dikerjakan, dan itu berlaku sepanjang tahun. Selagi kita tidak mengerjakan dosa besar, dosa-dosa kecil ya, sepanjang tahun akan terhapus manakala kita sholat wajib, kemudian memperbaiki wudunya dan khusyuknya serta rukun, syarat rukunnya sholat. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Ini makanya wudunya harus bagus, harus baik. Membasuh tangan sampai sikut, di atas sikut sedikit adalah penyempurna. Malayatimul wajib ila bi fahuwa wajibun. Sampai di atas sikut nih 1 senti, dari ujung jari terus sampai sikut, sampai dilebihin sedikit. Wajah kita akan bercahaya di kelak kemudian hari karena bekas air wudhu. Tangannya bercahaya, mukanya bercahaya, kakinya bercahaya. Tetesan-tetesan air wudhu itu akan menjelma menjadi malaikat, menjadi saksi di akhirat nanti. Ketika kita kok akan dimasukkan neraka, mereka akan berkata, ya Allah, jangan masukkan neraka orang ini. Saya ini bukti, saksi. Kalau sekarang saksi bisu, nanti di sana saksi bisa berkata, mengadu kepada Tuhan, kepada Allah, ya Allah, saya adalah penjelmaan daripada air wudhu orang ini ketika di dunia rajin sholat, rajin wudhu. Tolong ya Allah, jangan kau masukkan ke neraka. Subhanallah, luar biasa. Maka wudhunya yang bagus, kakinya diusaplah, jangan cuma ucuk begitu doang. Diusap, di sela-sela jari ini, kalau nggak diusap itu sering bau ini. Walaupun kena air, tapi kalau nggak digosok-gosok dikit bisa bau. Ya, makanya bersihkan kaki-kaki kita, jempol kita, ya ada begitu, dibersihkan. Sempurnakan wudunya, jangan asal-asalan. Dengan menyempurnakan wudu dan syarat rukun sholat dipenuhi, sholatnya baik dengan khusyuk, insya Allah itu akan menghapus dosa-dosa kecil.
sepanjang masa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin sholat, yang bisa memperbaiki wudhu kita dan syarat rukunnya kita penuhi, sehingga harapan kita menjadi orang yang bersih dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Ada tanya-tanya enggak? Satu dua barangkali ada yang bertanya. Oh banyak nih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja, ada hal yang ingin saya tanyakan, mencari kebenaran. Yang pertama, ada ayat mengatakan inna sholata bisabri wa sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah ini yang saya lakukan, ya, saya amalkan. Mungkin di masjid ini jarang yang mengamalkan. Tapi Pak Musuh, orang pada tahu kepada saya, ngapain Pak ini kalau sujud terakhir lama-lama? Saya terikat di Mekah, ada orang yang sambil nangis sujud lebih dari 1 menit. Bahkan askar nggak pernah diganggu, nggak boleh musir ketika dia berdoa dalam sujud. Nah itu ya, dan ada hadis mengatakan berdoalah ketika kalian sedang sujud, karena sedang sujud kita sangat dekat dengan Allah. Maksud saya jangan lihat di sini yang sujudnya lama, sujud lain apa mereka memang tidak butuh gitu ya, pertolongan Allah. Dan yang saya alami pengalaman nih, hampir 100% doa saya dalam sujud Allah kabulkan. Pengen punya pekerjaan, Allah berikan pekerjaan. Pengen punya jabatan, Allah berikan punya istri, Allah berikan istri. Itu contoh. Anak dagang pengen laku, alhamdulillah laku. Alhamdulillah. Ya, masalahnya saya pengen nanya, apa memang ini wajar dilakukan atau boleh dilakukan sujud terakhir, doa dalam sujud terakhir, maksudnya sholat sunnah ya, itu dibenarkan. Yang kedua masalah siwak, saya siwak. Ketika teman-teman jamaah termasuk ustaz berat bawa siwak, saya berhenti malas jarang bawa siwak. Padahal kata Nabi katakan ketika kita bersiwak sebelum sholat, baik, akan dilipat gandakan pahala sholatnya. Ya. Bisa jadi kalau memang ini baik, saya kira jamaah akan mengamalkannya. Baik. Terima kasih. Yuk. Balik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Edip. 2 pertanyaan sudah bisa kita cerna. Pertama adalah sujud terakhir itu disunahkan baca doa tambahan. Hukumnya sunnah, nggak wajib tapi boleh, ya. Bagaimana, apa tambahannya? Terserah, tetapi tidak diucapkan, dibatin saja. Tambahannya itu dibatin. Misalnya setelah subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, tambahin di batin kita, ya. Batin kita, batinnya itu berdoa. Ya Allah, mudahkan dalam segala urusan saya. Ya Allah, berikan saya misalnya rizki. Ya Allah, ya, pokoknya terserah itu. Ya. Jadikan saya orang yang selalu taat kepadamu. Ya Allah, kalau saya mati, maka mati saya dalam keadaan husnul khotimah. Pokoknya terserah di dalam batin. Nah, maka ditambah agak panjang. Kalau enggak, sah apa enggak? Sah sholatnya. Tapi kalau ditambahin, ya boleh. Kalau jadi imam, jangan panjang-panjang. Tambahannya jangan lama-lama. Jangan kelamaan kalau jadi imam. Kalau sholat sendiri mau berapa menit silahkan. Mau setengah jam silahkan sujudnya. Lama-lamain, tambahin, silahkan. Apalagi sholat di malam hari, sujudnya panjang, silahkan itu. Boleh itu. Karena memang di saat sujud itulah kita itu, ya Allah, harapannya tulus sekali gitu, ikhlasnya itu ketika sujud itu. Banyak-banyakin kita berdoa. Ya. Tapi kalau jadi imam, jangan kelamaan, dan jangan kecepatan. Kalau jadi imam, sementara ada makmum yang kepengen nambah, kita imamnya nggak nambah agak lama sedikit. Saya nggak tahu doa apa. Ya subhana rabbiyal a'lanya jangan hanya 3 kali, dibikin 7 kali juga nggak apa-apa. Jadi agak lama, 7 kali. Subhana rabbiyal a'la bihamdi subhanallah. Biasanya 3 kali, 7 kali. Boleh. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khotimah. Tapi dibatin, jangan diucapin, karena itu tidak termasuk rukun sholat. Tidak termasuk, jadi dibatin saja. Bangun, baru salam. Itu Pak Edi, yang pertama. Yang kedua, mengenai apa tadi? Siwak. Siwak itu sunnah Rasul.
Kenapa pakai siwak? Kayu irok lagi-lagi adalah akar. Tadi saya mau bicarakan masalah ini tadi ya, syirik ya. Kita jangan percaya betul dengan ini kayu kaukah itu. Karena syirik khafi itu kadang-kadang kita percaya dengan cincin. Wah, cincin ini membawa kekuatan. Nggak boleh. Allahnya jangan ditinggal. Allah berikan kekuatan pada cincin ini. Allah berikan kekuatan pada keris. Allah berikan kekuatan pada golok. Allah berikan kelebihan pada burung perkutut. Allah berikan kelebihan kepada kuda sembrani. Allah berikan kepada kucing sanggabuana. Misalnya begitu. Ada, semua itu adalah hak Allah. Tapi Allahnya jangan ditinggal sehingga kita tidak syirik. Jadi itu tadi Pak Edi itu siwak itu sudah, kayu irok itu baunya enak sehingga bisa menghilangkan bau-bau mulut dan membuat orang itu jadi fasih dalam bacaannya. Itu siwak, sunnah Rasul itu siwak. Nah, cuma kadang-kadang kita itu tutupnya nggak ada, masuk kali ke kantong lagi, dari sini masuk kantong lagi. Nah, orang lihatnya jijik. Sekarang sudah ada sikat ya sikatan pakai odol juga. Nah gitu. Kalau siwak itu sunnah, ya sunnah. Silakan pakai siwak. Yang nggak mau nggak apa-apa. Yang mau dapat pahala karena itu sunnah. Itu. Oke, satu lagi. Ya silakan. Salam. Pak Ustadz, kalau bisa itu mohon maaf. Kita ikut Sabtu pagi. Saya udah pernah 3 kali nanya. Iya. Padahal kita semua pengen nanya Pak. Mohon. Iya. Kemarin karena mungkin sakit saya. Sakit. Pak, penjelasannya itu jangan setengah jam itu Pak. Cukup 20 menit. Iya. Jawabnya yang lama gitu loh. Supaya satu itu 6 orang nanya. Kalau Bapak udah ceramahnya udah lama, selesai itu. Kalau Bapak Baik. Ya udah banyak Pak. Satu. Maaf. Maksudnya dia tua. Tolong diingetin nanti kalau lain kali. Bener nanya 6 orang Pak. Saya 3 orang. Keasikan ini jadi lupa ya. Baik, terima kasih. Kedua gini Pak, kuping saya pun tadi sudah ya. Maksudnya gini Pak Haji, kalau kita di sini, tolong kita bicara pengajian aja. Bapak bilang tadi membahas tentang bohongan anjing di presetin, di kompor, nggak gitu Pak. Apa tuh? Ini mulia, kata yang aku ngomong, menak ngomong tuh, menak beragama ya pun. Oh ya. Sama sepeda dengan ngomongan anjing, bukan digoreng Pak. Anak itu tahu, beliau salah ngomong. Hal kecil Pak. Wartawan senior Edi Mulyadi ngomongnya begini, dibuang anak, yang kayak itu dibuang anak kalau di Kalimantan, dimasukin bui Pak. Itu masalah kecil banget kan. Nah ini jangan sama dengan gugu, itu Pak. Jadi bukan tergantung Bapak perumahan, ya kan? Bapak orangnya wakil presiden, ya jelas pokoknya pun. Kalau kita orang netral, saya nggak mau Pak. Saya pernah menunjuk karena baca apa kok. Saya netral. Karena Islam itu ini ada apa? Terus pertanyaannya apa Bapak? Pertanyaannya gini. Saya pertanyaannya, saya dengar ceramah, kenalilah dirimu. Kalau kamu mau kenal Tuhan, kenalilah akan dirimu dulu. Iya. Nah itu maksud kalimat mana itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu dalilnya. Siapa orangnya yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Itu begitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini ilmu tasawuf itu. Jadi kita tidak akan kenal apa Tuhan kalau kita tidak kenal diri dulu. Jadi kenali siapa sih sebenarnya sejatinya saya ini. Nah, oh kita hamba Allah, kita makhluk. Berarti kita kenal bahwa ada sang pencipta yaitu sang Khalik. Itu Pak Gaus ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ilmu tauhid menjurus pada tasawuf tinggi sekali. Yang lain tadi apa? Nyawer. Aduh, termasuk sedekah apa enggak ya? Begini, innamal amalu binniyah, ya.
Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Kita niatlah untuk menyenangkan mereka, ya sudah dengan susah payah, dengan nyanyi gitu, kita menyenangkan. Tapi ini kalau sampai melebihi dari batas-batas kewajaran, itu ya namanya itu pahala bercampur dosa itu. Ya sekedar untuk menyenangkan mereka, memberikan semangat, boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Ya, tapi bukan berarti kita menjadi suka dengan dia, kan lain itu, acaranya lain. Ya, jangan berlebihan. Silakan. Itu termasuk ya dibolehkan sedekah karena menyenangkan mereka. Silakan. Asal tidak berlebihan. Lalu niat kita niat sedekah, niatnya jangan kemudian ini cantik ini. Ya, lalu macam-macam, jadi akhirnya pikirannya ngeres kan, jadi gitu. Ya, itu lain kalau pikirannya ngeres. Ya itu. Bagaimana supaya kita sedekah itu merasa senang? Kenapa kalau ditarik untuk zakat kita diam baik ya? Untuk sedekah kita ogah, karena mungkin nggak tahu, nggak senang. Nah, bagaimana supaya kita senang? Coba kalau nanti di sini ada bank sampah misalnya gitu, kemudian kita tenteng itu satu plastik, masukin ke sini dengan rasa senang, itu akan menjadi sebuah ibadah yang luar biasa. Ibadah itu harus dibarengi dengan senang. Baca buku, kenapa kita nggak mau baca buku? Karena tidak ada rasa cinta. Harus ada rasa cinta, rasa senang. Wah, saya senang baca buku. Kira-kira ini judulnya tidak menyenangkan, pindah ke judul yang menyenangkan. Itu kuncinya. Jadi sedekah harus ada rasa senang, sholat harus ada rasa senang. Awalnya memang kadang-kadang terpaksa, tetapi lama-lama terbiasa, jadi suka. Iya, witing tresno margo soko kulino. Cinta karena dengan biasa. Bapak yang pojok sana Pak, silakan. Ya. Iya, mendirikan sholat itu setelah sholat dituntut untuk konsekuen, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau mendirikan sholat. Mengerjakan sholat, bahasa mengerjakan perintahnya adalah i'malu sholat misalnya. Setelah sholat itu tidak dituntut untuk berbuat baik Pak. Kita assalamualaikum kanan, melihat sebelah kanan siapa kira-kira yang ditolong, seolah-olah begitu. Menghadap kiri juga begitu. Jadi kita harus lihat kiri kanan kita. Ya, kita harus bisa mengekspresikan atau mengimplementasikan, bahasa kerennya itu. Ya, dalam hidup kita mengimplementasikan. Kalau kita itu rajin sholat, orangnya ucapannya baik, perilakunya baik. Itu karena aqimis sholat. Perintahnya aqimis sholat, bukan kerjakan sholat. Kalau i'malu sholat, maka kita tidak dituntut untuk mengimplementasikan perbuatan baik itu. Itu Pak. Iya, itu bedanya jauh. Yang lain? Cukup? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi atas saran dari Pak Gaus Balaga, terima kasih. Tadi keasikan saya ngobrolnya jadi kepanjangan sampai bunyi titit belum selesai. Ya, insya Allah nanti lain kesempatan materinya singkat dan padat, kemudian tanya jawabnya lebih lama, lebih panjang. Karena memang dengan tanya jawab itu satu yang bertanya akan mewakili semuanya. Oh, itu yang ditanya. Nah, itu bagus. Berkembang akhirnya suasananya jadi hidup. Jangan hanya dicekokin saja, tetapi Bapak Ibu apa keinginannya? Nah, saya kan nggak tahu. Nah, kebutuhannya apa, sehingga dengan tanya jawab kita akan lebih tepat sasaran. Oh, itu yang dibutuhkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.